Look around. Selama ini Kayaknya sesekali kita butuh keluar deh, untuk kemudian melihat sekitar. Melihat ternyata semua orang sedang sibuk untuk hidup. Ada yang sebagian mengejar mimpinya, ada yang sebagian sekedar bertahan untuk hidup, dan sisanya tinggal melanjutkan hidupnya begitu apa adanya. Kadang kita terlalu jauh mencari makna tentang hidup, yang padahal ketika kita mau melihat sekitar, semua pandangan kita harusnya sih bisa berubah. Seperti ketika kita melihat anak kecil berjualan koran di lampu merah, tukang ojek mengantarkan penumpangnya, supir kendaraan umum yang mungkin sedari tadi malam tidurnya tidak cukup. Dan kau tahu apa? Semua dari mereka memilih untuk tetap hidup. Entah tekad seperti apa yang mereka pegang dalam hidupnya, untuk akhirnya terus percaya bahwa dalam hidup akan selalu ada halaman selanjutnya. Kita semua sedang berjalan di rute masing-masing yang kita percayai. Walau mungkin jalannya terjal-terjal, kita percaya akan selalu ada naik dan turun dalam hidup ini. Toh tidak selamanya hidup itu akan selalu mujur. Ada sedihnya, ada bahagianya, ada juga yang harus kita relakan. Seperti ketika apa yang kita upayakan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Atau ketika kita sering berpikir sepertinya menyerah lebih mudah dari bertahan. Itu yang sering melintas di kepala kita. Yang sering terlupakan juga ada, bahwa terus berjalan itu seru juga ya ternyata. Akan selalu ada esok yang bisa kita maknai dari kemarin. Dan kemarin itu adalah sebuah pelajaran berharga yang baiknya kita akui saja kekalahannya. Kita akui sedihnya satu persatu. Lalu dari situ kita bisa tahu bagaimana caranya menjadi bahagia. Seperti ketika satu upaya kita berhasil, kita akan sedikit merasa senang, bukan? Coba lihat lagi, berapa banyak fase dalam hidup yang berhasil kita lewati. Untuk berada di titik sekarang, bukankah pernah banyak tangis yang kita lakukan? Harap-harap ada yang mendengar. Tapi apa? Ternyata semua orang juga sedang sibuk dengan tangisannya masing-masing. Hey, look around. Semesta yang kita tempati sekarang ini ngajarin kita banyak hal. Salah satunya mungkin tentang kaktus. Kalau kita perhatikan, apa yang menarik dari hidup kaktus? Selain durinya yang jahat, tubuhnya yang tidak indah, dan mungkin yang terlihat pertama kali dari kita adalah kita akan menjauhkan diri sejauh-jauhnya darinya. Siapa yang peduli dengan hidup kaktus? Lihatlah apa yang ia lakukan. Ia akan tetap berada di sana. Di tengah banyaknya pertanyaan, kenapa harus ada kaktus di dunia ini? Kenapa harus ada dirinya yang hidup di dunia ini? Tapi baginya, semua badai itu hanya seperti tiupan anak kecil. Tahu untuk hidup juga tidak harus dicintai. Untuk hidup juga tidak butuh dipuji dan dihormati. Karena untuk bertahan, kaktus tahu gimana cara jadi pemenangnya. Look around dan lihatlah, yang lagi capek di dunia ini ternyata banyak ya. Dan ternyata kita gak lagi gagal sendirian. Banyak manusia yang masih percaya sama hidup, dan jadilah salah satu di antaranya. Ternyata di dunia ini semua capek.
banyak yang kita gak sadar untuk mensyukuri sekecil-kecilnya hasil dalam hidup. Kita lebih sering melihat bahagianya orang lain, bukan? Bagaimana kalau kita tanyakan proses di baliknya? Dan apa kita mampu sekuat itu? Kita mampu kok. Kita mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena yang tahu lemah dan kurangnya diri kan cuma kita. Tahu orang lain kebanyakan hanya akan memuji hasil. Jadi baiknya kita sembunyikan saja prosesnya. Ingat ya, yang perlu orang lain tahu itu hanya cerita menarik kita saja. Selebihnya, yang kalah atau yang gagal, cukup diri dan lingkaran kecil kita saja yang tahu. Sekarang kita sadar ya, kita berkenalan dengan sekitar, bahwa ternyata semua orang sedang berupaya untuk hidupnya masing-masing. Di perjalanan pulang di tengah kekalahan itu, kita melihat semua orang sedang berusaha untuk hidup sekeras itu. Dan memang begitu adanya. Yang paling jauh ternyata adalah rasa takut kita. Takut itu yang membuat kita semakin jauh dari apa yang kita impikan. So, terus hidup ya. Terus bertahan. Sampai nanti kamu bisa melihat sekitar dan memaknai tiap-tiap kegagalan dalam hidup ini. Nanti kita belajar lebih dalam lagi ya. Pelan-pelan. Dan seperti biasa, aku akan menutup video ini dengan halaman dari buku When You Feel Useless. Mereka yang pergi akan terus berjalan dengan cerita-ceritanya. Begitu juga denganmu. Hidupmu harus terus berlanjut, meski tanpa siapapun di sampingmu saat ini. Percayalah, mereka yang pernah ada di hidupmu juga tidak ingin melihatmu seterpuruk ini dalam memaknai kesepian. Semuanya memang akan pergi pada waktunya. Tidak ada yang salah pada diri kita. Masanya saja yang sudah selesai. When you feel useless, hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Sumurku terisi kau